Oke semuanya kita kembali lagi ya, di sini kita coba restart dulu ya. Terakhir itu kita sudah absen dengan Sandika ya ini. Itu terakhir tanggal 30 Maret, sekarang tanggal 2 April. Jadi kita coba absen lagi nih. Jadi kan ini kan yang 29, oh ini data dummy. Ini kita bisa hapus saja dokumennya buat contoh doang. Nah, ini data aslinya ya kemarin ya. Nah, kemudian untuk apa ya? Kita coba absen lagi. Kita klik. Nah, ini berhasil, berarti kita dapat nih tanggal 2 April ya. Nah, untuk tanggal 2 April ini baru absen masuk. Kalau misalnya kita klik lagi itu dapat absen keluar. Absen keluar bener. Nah, tambah kan. Jadi kalau misalnya udah absen 2 kali, dia klik lagi ya udah, sebenarnya udah nggak kedetek gitu. Udah nggak bakalan ke-update lagi gitu. Tunggu di hari selanjutnya. Oke, ini udah semuanya. Sekarang idenya adalah kita ini ada status nih, statusnya di dalam area atau di luar area. Ini tergantung dari jarak dimana dari posisi kita pas kita absen ke kantor kita gitu. Di sini coba kita buka Google Maps ya. Contohnya gini. Misalnya kita mau ada di bagian mana nih, bentar. Oh, ini nge-lag nih, bentar ya. Ini kita coba. Nah, di sini ceritanya nanti kita punya kantor di kelurahan Gandul misalnya ya. Kelurahan Gandul. Kita coba enter. Nanti kelurahan Gandul tuh ada di sini nih, teman-teman. Oh, ini ada Gandulnya. Mungkin kalau buat kelurahannya Gandul Village Office. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini adalah posisi kelurahan Gandulnya nih ya, Gandul Village Office. Nah, kantor kelurahan Gandul ini kita anggap ini adalah titik ya, koordinat di mana ini adalah kantor kita ya. Nanti idenya adalah kita boleh absen sekitar 200 meter dari titik ini. Jadi radiusnya 200 meter. Jadi kalau misalnya kita di poin sini, nah ini kalau misalnya ada di stand dari koordinat sini ke koordinat sini adalah masih di bawah 200 meter, berarti itu masih di dalam area gitu ya. Jadi nanti statusnya masih di dalam area. Nah, ini kita coba manual dulu di mana kita punya latitude longitude untuk kelurahan Gandul. Ini kita copy aja. Ya, jadi di sini kita pasang gimana caranya dari poin kita pas kita mau absen, kita cari jaraknya. Nah, untuk mencari jarak sebelum kita masuk ke absensi, di sini kita akan cek distance atau jarak ya. Jarak between to coordinate. Nah, misal kayak gini. Koordinat to latitude longitude atau to position. Misal kayak gini. Nah, caranya adalah kita menggunakan geolocator titik ya. Kita menggunakan distance between. Nah, dari mana start latitude-nya? Bisa kita menggunakan ini. Ini adalah latitude-nya dan ini adalah longitude-nya. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, untuk latitude terakhirnya itu kita bisa dapat dari posisi yang sekarang, titik latitude. Ini longitude-nya berarti dari position titik longitude. Nah, seperti ini ya. Ini dapat nanti jaraknya. Nah, ini nanti akan dapat double. Double itu berarti kita dapat, tulis aja double, ini adalah distance. Ini adalah jaraknya dalam berbentuk meter ya. Dalam berbentuk meter, koordinat in meter. Nah, distance ini kita lempar aja ke bagian presensi. Ya, biar kita simpen datanya. Oke, kita udah punya distance. Di sini kita pasang double, tipenya ini adalah distance. Ini adalah jarak ya. Kalau kita udah punya jarak, yang harus kita lakukan adalah di sini kita akan ngapain ya? Kita coba sebelum jarak mungkin kita bisa ngelolanya di sini atau di dalam sini ya. Contoh, misalnya di sini. Di bagian presensi ini, sebelum kita memasukkan datanya, kita akan ngecek dulu ya. Jika si distance ini jaraknya itu
kurang dari 200, kurang dari atau sama dengan 200, masih diperbolehkan ya 200 meter, maka dia akan di dalam area kayak gitu ya. Else-nya akan di luar area. Di luar area. Misal kayak gini. Nah, kita bikin string misalnya kayak gini. Ini adalah status sama dengan secara default itu adalah di luar area. Misal kayak gini, secara default ya. Maka kalau misalnya string distance-nya kurang dari 200, status ini kita akan ubah datanya menjadi di dalam area. Seperti ini, di dalam area. Else-nya nggak perlu lagi karena nilai defaultnya itu adalah di luar area. Seperti itu ya. Mungkin ini huruf besar di luar area, di dalam area, seperti ini. Nanti statusnya ini kita copy, kita akan pasang di bagian sini yang memerlukan status ya. Di sini juga perlu statusnya, dan di sini juga perlu statusnya. Oke, sesimpel ini. Jadi kita coba ini kita hapus dokumen di hari ini ya. Coba kita klik sekarang di sini. Oh, udah berhasil. Maka di sini kita cek. Nah, ini di luar area karena posisinya saya berada di posisi Jagakarsa. Maksudnya ini kita copy aja. Kita pastekan di dalam sini. Misalnya kita direction sampai sini. Kita coba search. Nah, jadi posisinya dari sini ke sini, dari titik ini langsung ditarik garis lurus, ternyata itu distance-nya lebih dari 200 meter ya. Kalau kita lewatin jalan aja nih 4,2 km gitu. Pokoknya dia harus 200 meter di dalam jangkauan radius ini dari secara garis lurus ya. Baru bisa masuk ke kategori di dalam area gitu. Nah, ntar tinggal ditentuin aja kita bolehnya berapa meter di sini. Kalau misalnya kita mau 2 km berarti taruh aja 2000 meter itu kan 2 km ya. Nah, seperti itu. Oke, ini udah semua berarti buat status kita udah berhasil. Nanti kita coba nih, kebetulan rumah saya dekat Kelurahan Gandul. Tapi di sini posisi GPS-nya itu kedeteknya di Jagakarsa. Nanti kita akan coba menggunakan real device-nya ya. Jadi kita akan ngerunning secara real device gitu. Oke, ini kita update status udah berhasil. Kita next ke materi selanjutnya aja.